teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen kualitas total di pertemuan ke-12. Nah, pada pertemuan ke-12 ini materi yang akan teman-teman pelajari yaitu tentang perbaikan berkesinambungan. Apa saja yang akan teman-teman pelajari lebih detailnya? Yuk kita simak videonya. Perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement itu merupakan salah satu unsur yang paling fundamental ya dari total quality management. Nah, konsep perbaikan berkesinambungan ini diterapkan tidak hanya untuk produk, tapi juga untuk orang yang melaksanakan. Nah, untuk itu kita lihat definisinya terlebih dahulu. Mengutip dari Mulyadi dan Setiawan tahun 2001, continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan itu didefinisikan sebagai usaha peningkatan di segala bidang dalam jangka panjang. Usaha tersebut perlu dilandasi oleh mindset yang semestinya agar unsur berkelanjutan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita bisa lihat asal kata dari perbaikan berkesinambungan itu yang disebut sebagai juga kaizen ya teman-teman ya. Kaizen ini ya kalau dilihat dari artinya yang berasal dari bahasa Jepang atau istilah bahasa Jepang ya, kai berarti perubahan sedangkan zen berarti baik. Jadi kaizen itu ya mengandung pengertian melakukan perubahan agar lebih baik secara terus-menerus dan tidak berkesudahan. Penggunaan siklus PDSE ya dimulai dengan menetapkan tujuan perbaikan. Artinya tujuan kegiatan perbaikan selanjutnya itu dijelaskan dengan menerangkan jenis perbaikan yang akan terlihat sebagai hasil dari kegiatan tim. Kita lihat tahap pertama dari siklus PDSE ini yaitu plan atau menyusun rencana. Nah, tahap perencanaan ini meliputi penjelasan studi yang akan dilakukan, ya, tes untuk perubahan proses atau juga eksperimen yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Ya, yang akan diperlukan untuk melakukan studi atau tes, termasuk siapa yang akan melakukan setiap langkah, data yang seperti apa yang diperlukan, dan juga siapa orang yang akan melakukannya. Lalu yang kedua adalah tahap do ya atau pelaksanaan. Nah, di tahap do ini biasanya ada ketidaksesuaian dengan rencana. Ya, nah maka perlu dicatat dan digunakan dalam analisis. Lalu tahap ketiga adalah study ya atau tes. Nah, hasil dari tahap do ya dibandingkan dengan prediksi yang dibuat selama tahap perencanaan. Jika hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan, maka teori yang ada dalam tahap perencanaan itu bisa direvisi atau dilakukan perbaikan. Nah, akhirnya kalau ada hasil yang tidak sesuai dengan prediksi, maka tim ya dalam ini tim perbaikan menentukan bagaimana kondisi studi yang berbeda dan juga kondisi itu akan dilihat dari proses atau sistem yang akan datang. Lalu ada tahap act ya. Nah, tahap ini tim menentukan tindakan apa yang tepat dilihat dari hasil ketiga tahap tersebut ya, dari perencanaan, dari pelaksanaan dan dari studi ya. Maka tindakan bisa berupa proses atau sistem yang dipelajari tim atau juga tim melakukan tes lebih lanjut sebelum melakukan perubahan. Nah, di tahap ini ya, tahap terakhir ini act juga memutuskan nih apa yang akan difokuskan pada siklus selanjutnya. Ya, artinya dengan menerapkan siklus PDSE ini, pembelajaran sistematis dan penggunaan pengetahuan itu akan membuat perubahan untuk perbaikan menjadi lebih bermanfaat. Ada 5 tahap dalam menyusun atau penyusunan atau pengembangan rencana perbaikan. Yang pertama adalah pemahaman terhadap proses. Artinya semua anggota tim harus paham proses yang ada sehingga tim dapat mengetahui masalah apa yang harus dihadapi. Lalu yang kedua adalah mengeliminasi kesalahan. Dalam menganalisis ya, tim mungkin mengidentifikasi kesalahan yang nyata yang harus segera dieliminasi sebelum melaksanakan tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu menghilangkan kelambatan ya. Tahap ini meliputi analisis ya terhadap semua tahap dalam proses untuk mengetahui atau menentukan apakah tahap tersebut sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu yang keempat adalah mengurangi variasi. Ya, dalam sebuah proses itu ada variasi ya karena disebabkan oleh penyebab umum atau juga penyebab khusus. Lalu yang kelima adalah merencanakan perbaikan berkesinambungan. Nah, pada tahap terakhir ini ya, ini mulai proyek perbaikan artinya sudah mulai bisa dilaksanakan sebagai bagian dari usaha menjalankan bisnis. Menurut Kotler, ada 5 aktivitas pokok dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan suatu keharusan karena penting ya bagi unit atau tim perbaikan untuk berbagi informasi, baik itu sebelum, setelah, atau juga selama ya mencoba melakukan perbaikan. Nah, semua orang yang terlibat atau setiap unit mungkin terkena dampak perbaikan ya. Jadi harus tahu apa yang dilakukan, bagaimana dan mengapa. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki masalah yang nyata dan jelas. Seringkali masalah prosesnya tidak jelas sehingga perlu cara untuk mengisolasi dan mencari solusi.
Lalu yang ketiga adalah memandang ke hulu, artinya mencari penyebab bukan gejala. Nah, ini adalah titik yang sulit ya, yang membuat orang yang memiliki pandangan sekilas pada situasi tertentu ya, sehingga harus mengambil waktu untuk menentukan apa yang menjadi penyebabnya. Lalu yang keempat adalah mendokumentasikan kemajuan dan masalah. Artinya masalah yang ditangani itu harus didokumentasikan dan bagaimana cara memecahkannya. Lalu yang terakhir adalah memantau perubahan. Artinya penting untuk memantau kinerja sebuah proses. Bagaimana akhirnya ya sebuah solusi itu tidak dapat memecahkan, atau juga mungkin hanya memecahkan sebagian atau juga menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, dalam perbaikan berkesinambungan ada pendekatan ilmiah ya, di mana pendekatan ini merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, lalu mencari sumber penyebab suatu masalah dan mengupayakan pemecahan atau juga solusi permanen. Nah, ada 4 langkah ya yang diperlukan untuk melaksanakan pendekatan ilmiah dalam perbaikan berkesinambungan. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang berarti atau meaningful data. Data yang berarti ya artinya data yang bebas dari kesalahan pengukuran prosedur ya. Nah, manajer atau seorang manajer harus memutuskan dengan tepat jenis data apa yang dibutuhkan, lalu cara pengumpulannya seperti apa, dan sumber data dan cara pengukurannya serta akurasi dari data tersebut. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi sumber penyebab suatu masalah. Nah, alat yang digunakan antara lain misalnya ada diagram sebab akibat ya, ada diagram Pareto, ada check sheet, ada histogram dan lain-lain. Lalu ada mengembangkan data menghasilkan solusi yang tepat. Telah disebutkan di awal tadi bahwa Kaizen itu adalah membuat perubahan yang lebih baik dan terus-menerus ya secara tidak pernah berakhir, dan peningkatan ini atau perubahan ini ya mengacu pada proses, pada orang dan juga pada produk. Kita lihat beberapa implementasi perangkat dari Kaizen yang meliputi Kaizen checklist ya, ada juga Kaizen 5 step plans ya, dan juga ada 5W dan plus 1H ya, dan yang terakhir yaitu checklist 5M. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari Kaizen checklist, di mana Kaizen checklist ini adalah salah satu cara terbaik ya untuk mengidentifikasi masalah yang mewakili peluang untuk perbaikan. Ya, jadi faktor-faktor ya, misalnya personil, teknik kerja, metode kerja, prosedur kerja, waktu, fasilitas, peralatan, sistem perangkat lunak, peralatan material juga tata tanaman, serta persediaan dan paradigma ya, itu di fokuskan ya, jadi perhatian karyawan itu difokuskan terhadap faktor-faktor tersebut yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada Kaizen 5 step plans ya, di mana rencana 5 langkah ini adalah pendekatan Jepang untuk menerapkan Kaizen ya. Nah, ada poster biasanya bertuliskan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ya, dan sebagainya. Lalu ada 5W plus 1H ya, 5W atau 1H. Ini tidak hanya merupakan alat Kaizen saja, tetapi secara luas digunakan sebagai alat manajemen dalam berbagai pengaturan. Misalnya 5W ini ya adalah siapa ya, who, apa, what ya, di mana, where, kapan, when, dan why, mengapa, serta how ya, 1H itu adalah how, bagaimana. Nah, menggunakan 5W dan 1H ini ya mendorong karyawan untuk melihat proses itu dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tadi ya, apa, siapa, gimana dan sebagainya. Lalu ada checklist 5M. Nah, 5M checklist atau checklist 5M ini adalah alat yang memfokuskan perhatian pada 5 faktor kunci yang terlibat dalam proses apapun. Misalnya operator ya, man ya, lalu machine, material, method, dan juga pengukuran ya. Di mana ya 5M tadi memang proses apapun lah ya, perbaikan dapat dilakukan dengan pemeriksaan ya atau pengecekan aspek-aspek proses tersebut.